Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Roli Adiwijaya di Maluli Channel. Apa kabar untuk kawan semua? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja, dan semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pompa hidroponik atau water pump untuk hidroponik. Ini saya mau mereview perbedaan water pump atau pompa hidroponik yang satu merek tapi beda tipe atau beda jenis. Kira-kira pompa apa yang saya akan review? Simak terus video saya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini saya akan mereview pompa hidroponik atau water pump dengan satu merek tapi beda jenis. Nah, ini dia. Nih, pompa merek Yamano. Nah, merek Yamano tapi beda jenis atau beda tipe. Yang ini WP, yang ini SP. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Kalau tipe SE ini kayaknya lebih cocok untuk digunakan pada akuarium. Ini tulisannya seperti ini. Yamano tapi dengan jenis atau tipe SP 1800. SP-nya banyak, cuma modelnya ini model SP. Di online shop ada yang 1600, ada yang 1200, ada yang sampai 3600, tergantung ininya, kapasitas dan kekuatan air yang dikeluarkan. Kalau ini SP 1800, ini untuk menaikkan air kira-kira setinggi 1,8 meter dengan kapasitas air 1500 liter per hour atau per jam, dan daya yang digunakan atau listrik yang diperlukan ini 28 watt. Ini untuk tipe SP 1800. Ini kalau untuk yang jenis WP, ini gambarnya beda ya sama yang SP. Beda model, beda barang. Kalau yang WP 105 ini kegunaannya untuk kolam, mungkin ini pancuran kolam atau kolam yang kira-kira kapasitasnya lebih besar. Kalau yang ini kegunaannya mungkin untuk akuarium saja ini. Nah, kalau yang WP 105 ini bisa menaikkan air setinggi nih 3 meter tapi dengan daya listrik 60 watt. Ini menghasilkan atau mengeluarkan air 3000 liter per hour atau per jam. Nah, beda satu merek
merek Yamano, tapi beda model atau beda jenis, dan kegunaannya itu masing-masing atau sendiri-sendiri. Kalau yang SP ini saya beli di online shop itu, yang SP 1800 ya, itu kemarin kalau tidak salah 57.000 sampai 60.000. Kalau yang ini saya sudah beli lumayan lama ini, sudah hampir 2 tahun gitu. Ini dulu saya beli itu sekitar 115.000 ya, selisih sih emang separuh sendiri. Kalau ini kan yang ini SP 1800 itu bisa menaikkan air sekitar 1,8. 1,8. Kalau yang WP 105 bisa menaikkan air sampai 3 meter. Kalau ini 57.000, kalau yang ini 115.000 ya, hampir emang separohnya, tapi cuma model atau tipenya yang berbeda. Sekarang kita uji untuk keluarnya air atau apa ini, fungsinya dari pompa itu. Nih, ini untuk model yang Yamano SP 1800, modelnya seperti ini. Ini ada semacam saringan atau filter airnya mungkin ini. Terus ini ada elbow-nya, bisa dipasang. Ini ada selang untuk pengaturan udara. Ini kita masukkan ke sini, dimasukkan ke sini ya. Nih, ini bisa digeser-geser ini. Nah, kita tes dulu. Sebentar. Nyari colokan dulu. Ini dia, dicolok terlebih dahulu. Saya coba colok, kita dengerin suaranya dulu. Suaranya seperti tidak terdengar, tapi ini ada getarannya. Ini suaranya cukup halus. Sebenarnya ini sudah nyala ini, tapi suaranya tidak kedengeran, cukup halus ini suaranya. Ini coba saya masukkan di bak penampungan air. Nah, itu keluar airnya. Ini keluar airnya nih. Oh, lumayan kenceng ini.
untuk keluar airnya. Ini bisa menaikkan air setinggi 1,8 meter untuk yang tipe SP 1800. Ini sebenarnya fungsinya itu dua, ini sebenarnya fungsinya untuk dua. Nah ini makanya saya mau review dengan satu merek tapi beda jenis. Kalau untuk yang SP ini lebih cocok digunakan untuk akuarium karena dia bisa menghasil atau membuat gelembung udara seperti ini. Tuh kelihatan toh, dia bisa membuat gelembung udara. Yang ini bisa mengeluarkan gelembung udara. Ini gini aja, nggak kelihatan. Nah seperti ini. Yang ini menghasilkan gelembung udara, sedangkan yang ini dia mengeluarkan air. Tak matikan dulu. Untuk yang bagian ini itu inputnya untuk menghisap air. Yang ini itu menghasilkan atau membuat gelembung udara yang lubang ini, karena dia ada saluran ini pengatur keluar gelembung udaranya. Kalau yang ini saluran output air keluar, makanya dia jenis atau tipenya SP 1800. Nah fungsinya jenis SP itu mungkin ya seperti itu, makanya dia dibedakan dengan dua jenis SP dan WP. Kalau SP itu lebih cocok untuk akuarium karena dia bisa membuat gelembung udara. Gelembung udara itu nanti akan ada oksigennya sehingga bagus untuk ikan atau entah itu ikan, entah itu apa itu, semacam ikan lah. Itu dia juga membutuhkan oksigen pada air yang dia hisap itu. Nah itu bagus untuk pertumbuhan ikan. Nah, serta kalau untuk tanaman hidroponik seperti ini, itu juga sangat, kalau saya sih merekomendasikan yang jenis atau tipe SP dibanding yang jenis WP. Karena yang jenis SP ini kan dia tadi bisa membuat gelembung udara. Gelembung udara nanti itu akan ada oksigennya sehingga bagus untuk tanaman hidroponik, karena tanaman hidroponik juga membutuhkan oksigen pada air nutrisi yang dialirkan itu. Nah seperti itu teman-teman. Walaupun dengan satu merek Yamano, tapi dia mempunyai beberapa jenis. Yang ini jenis SP, dia bisa membuat gelembung udara. Tapi kalau untuk yang jenis WP ini, dia lebih cocok untuk di kolam besar atau untuk pancuran air nih, karena daya atau outputnya itu cukup besar, atau pipa keluarannya itu cukup besar. Kalau ini kan cukup kecil pipa keluarannya, makanya dia dikhususkan atau cocok untuk akuarium. Dan menurut saya juga cukup bagus untuk jika menanam
instalasi hidroponik itu cukup bagus. Menanam hidroponik dengan instalasi NFT atau DFT atau mungkin rakit apung itu mungkin lebih cocok untuk yang jenis SP, karena dia bisa membuat atau menghasilkan gelembung udara yang nanti akan ada oksigennya. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk yang WP ini saya pasang ke instalasi hidroponik ini dulu, ini sudah hampir 2 tahun, mungkin kurang lebih, water pump yang saya beli dengan ini dengan model WP 105. Ini juga bagus sebenarnya, cuma dia tidak bisa menghasilkan atau membuat gelembung udara, tapi untuk semburan airnya itu cukup kenceng. Kalau untuk banyak instalasi, maksudnya instalasinya ini ada mungkin 2 atau 3. Kalau untuk semburannya lebih kenceng, lebih bagus yang tipe WP. Tapi kalau untuk yang cuma satu dan dia bisa butuh menghasilkan gelembung udara dan nanti ada oksigennya, ya bagus untuk tipe yang SP ini. Tipe SP ini juga jenisnya ada banyak, ada yang 1600, 1800, ada yang 3600. WP juga sama, ada yang ini kelihatan enggak? Tipenya juga banyak. Yaitu WP 102, WP 103, 104, 105 dan seterusnya. Tergantung teman-teman butuhnya output air atau dia dapat menaikkan air setinggi berapa meter, atau tergantung instalasi teman-teman menaikkan air setinggi berapa meter. Kalau 3 meter ya ini 105, kalau mungkin 2 meter mungkin di bawahnya 104 mungkin. Kalau cuma 1 meter mungkin 102 itu cukup. Nah seperti itu. Nah untuk yang WP saya pasang di sini dulu. Mana ini nggak kelihatan. Nah itu saya lepas dulu. Nah ini untuk yang WP itu badannya atau apa ini bentuknya lebih besar daripada yang jenis SP. WP itu bodinya atau badannya itu sangat besar, mungkin 2 kali lipatnya dibanding yang SP ini. Makanya ini lebih cocok untuk digunakan pada kolam besar, terus untuk air mancur, karena kapasitasnya dia lebih besar makan air. Sedangkan ini kan lebih cocok untuk akuarium lebih cocok kalau ini. Nah seperti itu. Nah ini semburannya cukup kencang ini, karena dia dapat menaikkan air setinggi 3 meter dan mengeluarkan air sebanyak 3000 liter per hour. Tapi dayanya cukup gede nih, 60 watt, cukup gede nih. Saya coba nyalakan, tapi sebentar saja, kalau lama-lama nanti airnya muncrat kemana-mana. Bentar. Oh, kenceng banget toh, kenceng banget, karena dia dapat menaikkan air setinggi 3 meter. Saya coba lagi.
deres dan tinggi. Ini saya sudah pakai pada instalasi hidroponik DFT saya, itu 2 instalasi, 1 instalasi 2 tingkat. Sudah saya pakai hampir 2 tahun ini ya. Sudah saya pakai hampir 2 tahun. Ini masih awet, belum pernah macet. Masih awet, belum pernah macet sama sekali ini. Terbukti kalau merek Yamano itu kualitasnya itu lebih bagus dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Makanya saya beli lagi tapi dengan beda model yang SP. Kalau ini kan tidak bisa mengeluarkan gelembung udara. Nah, sedangkan saya kalau menanam hidroponik itu butuh gelembung udara sehingga ada oksigennya di airnya. Makanya saya beli yang jenis SP 1800. Nah, seperti itu teman-teman. Walaupun mereknya sama tapi jenis atau modelnya itu berbeda, SP dan WP. Nah, seperti itu. Intinya seperti ini. Kalau Yamano yang model SP itu cocok untuk anginnya kenceng teman-teman. Yang Yamano SP itu lebih cocok untuk akuarium dan hidroponik, saya rasa itu lebih cocok. Tapi kalau untuk yang WP itu lebih cocok di kolam besar atau untuk air mancur mungkin. Nah, seperti itu. Ini juga jenisnya macam-macam. Maksudnya apa ini? Model SP-nya itu ada yang macam-macam. Ada yang SP 1600, 1200, 3600, tergantung ketinggian atau air yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kalau semakin tinggi air keluaran yang dibutuhkan, ya jenisnya ini akan semakin tinggi. Kalau semakin rendah, ya ini semakin kecil. Seperti itu. Sama dengan yang WP ini juga sama. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau saran saya, kalau yang menanam hidroponik, entah itu instalasi DFT atau NFT atau mungkin rakit apung, itu saran saya lebih cocok dengan model yang SP saja, karena dia dapat mengeluarkan atau menghasilkan gelembung udara. Itu sangat bagus untuk tanaman hidroponik, agar tanaman kalau mendapatkan oksigen yang cukup, dia akan tumbuh kembangnya itu akan bagus, subur. Dan kalau sayuran, ya daunnya mungkin lebar-lebar atau besar-besar, dan batangnya mungkin besar atau lebar, karena oksigen juga dibutuhkan oleh tanaman. Kalau itu ya pendapat saya, lebih cocoknya kalau menanam tanaman hidroponik, lebih cocoknya saya menggunakan SP saja, yang model SP dibanding untuk WP. Tapi kalau untuk yang model WP itu untuk menghasilkan air yang lebih kencang, seumpama ada instalasi, teman-teman buat instalasi sepanjang 4 meter, kan itu cukup, dayanya cukup besar juga untuk mengalirkan dari ujung ke ujung. Nah, lebih cocok untuk yang WP, tapi tidak bisa menghasilkan gelembung udara seperti itu. Nah, mungkin review pompa kali ini dengan merek yang sama tapi beda model cukup sekian dulu teman-teman. Semoga
informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika nanti ada yang ditanyakan, silakan menulis di kolom komentar. Nanti akan coba saya jawab semaksimal saya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa juga ditekan tanda loncengnya. Nanti saya akan entah itu mereview atau membuat instalasi atau menanam buah atau sayur hidroponik. Pokoknya nanti seputar tanaman hidroponik lah. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Salam dari saya, Roli Adiwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.